Ya, shalom. Nah, saat ini kita akan memulaikan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kita akan memulaikan pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak mau memperkenalkan diri. Ya, nama Bapak, nih, perhatikan nih, ini nama Bapak, Masa Damai Harefa. Ya, tahu ya, Bapak Masa Damai Reva. Nah, nama panggilan Bapak, panggil saja nih, Bapak Damai. Ya, Bapak Damai. Oke, asal sekolah Bapak yaitu dari STT KDSI Bogor. Ya, oke, sudah tahu? Nah, oke, demikian saja perkenalan Bapak secara singkat ini. Dan saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu harus apa? Harus berdoa. Kita berdoa sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Ayo, mari kita bersatu dalam doa. Ayo. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kelas 2 Tuhan mau belajar. Ajarin kami Tuhan Yesus untuk menghormati orang tua kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, jadi sebelum kita akan memulaikan pembelajaran kita, terlebih dahulu ya, persiapkan alat dan bahan ini. Ya, apa saja alat dan bahan itu? Yaitu pertama, persiapkan buku tulis. Ya, kedua, persiapkan buku tugas. Nah, ketiga, persiapkan alat tulis. Apa saja yang menjadi alat tulis? Yaitu seperti pensil dan pulpen. Nah, keempat, persiapkan penggaris. Sudah? Nah, kelima, yaitu persiapkan Alkitabnya. Semuanya punya Alkitab? Ayo, persiapkan Alkitabnya. Oke, sudah semua? Sudah dipersiapkan? Yuk, kita akan memulaikan pembelajaran kita saat ini. Nah, saya ajak anak-anak terlebih dahulu untuk bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi di sini? Ya, semuanya suka bernyanyi. Oke, mari kita simak lagu ini. Kita akan bernyanyi secara bersama-sama. Oke, mari kita bernyanyi. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Saat ini kita langsung saja masuk dalam materi kita, yaitu tetap tema kita yaitu menghormati orang tua. Ya, tema kita menghormati orang tua. Yang mungkin pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan, sudah disampaikan oleh Ibu Samsinar kan? Udah? Ya, udah disampaikan oleh Ibu Samsinar tentang menghormati orang tua. Dan
kita melanjutkan lagi pembelajaran kita. Nah, saya mau tanya, ya, Bapak mau tanya dulu, apa arti dari menghormati orang tua? Kira-kira apa? Nah, itu menghormati orang tua itu adalah salah satu dari perintah Tuhan. Ya, kita lihat dari mana? Ayatnya di mana di dalam Alkitab? Ayo, saya ajak anak-anak untuk membuka Alkitabnya dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Ayo, Alkitabnya mana? Nih, Alkitabnya. Ya. Yuk, buka di Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Ya, Bapak Damai membacakannya ya, dan ikutin. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, itu ayatnya. Ayat yang sangat menguatkan sesuai dengan tema kita, yaitu menghormati orang tua. Nah, jadi ayat ini harus ditulis di dalam buku tulis supaya anak-anak punya catatan sendiri, ya, supaya anak-anak tidak lupa di mana ayatnya nanti. Oke. Nah, berikutnya apa alasan anak-anak menghormati orang tua? Ya. Dan apakah anak-anak sudah menghormati orang tuanya belum? Nah, ini pertanyaannya. Sudah dihormati orang tuanya belum? Nah, kalau sudah, puji nama Tuhan Yesus. Kalau belum gimana? Ayo, nggak usah takut, nggak usah cemas. Ayo, kita harus menghormati orang tua kita. Nah, Bapak Damai mau menjelaskan dulu secara singkat tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, hingga sampai mereka di Gunung Sinai. Ya, itu penjelasannya itu ada di kitab Keluaran, ya, tentang salah seorang tokoh yang terkenal di dalam Alkitab, yaitu Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa ini, ya, dia itu menyelamatkan, ya, bangsa Israel, ya, yang sudah menjadi budak oleh tanah Mesir. Ya, jadi Musa ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, ya, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, habis itu ketika Musa membawa keluar bangsa Israel itu sampai ke tanah ini, ke Gunung Sinai, ya, sampai ke Gunung Sinai. Nah, apa yang terjadi sampai di Gunung Sinai itu? Ya, dalam perjalanan mereka, ya, mereka banyak melakukan kesalahan. Bangsa Israel banyak melakukan kejahatan, melakukan kehendak sendiri. Ya. Nah, tetapi Musa meminta kepada Tuhan supaya Musa ini bisa menuntun bangsa Israel ini menjadi lebih baik dan mengikuti perintah Tuhan. Nah, di situ di Gunung Sinai, ya, sesudah sampai di Gunung Sinai, ya, Tuhan memanggil Musa, ya, di atas Gunung Sinai. Ya, kira-kira di Gunung Sinai itu Tuhan mau menyampaikan apa kepada Musa? Nah, Tuhan menyampaikan 10 firman Tuhan. Apa saja
ke-10 firman Tuhan itu? Yuk, tadi kita sudah buka Alkitab di kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran pasal yang ke-20. Ya. Nih Bapak tulis aja ya. Keluaran pasal yang ke-20. Nah, yuk langsung buka. Ya, di situ banyak perintah-perintah Tuhan. Ada 10 perintah Tuhan. Nah, salah satu dari perintah Tuhan itu adalah menghormati orang tua, yaitu itu adalah perintah yang kelima, ya. Menghormati orang tua salah. Menghormati orang tua ini termasuk adalah perintah yang kelima, ya. Perintah yang kelima. Nah, jadi di situ Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk menghormati orang tua mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah sudah menghormati orang tuanya belum? Nah, dan apa alasan kita, apa alasan anak-anak untuk menghormati orang tuanya? Nah, mungkin anak-anak bertanya, Pak Guru, ya, apa sih contoh-contoh perbuatan menghormati orang tua itu? Nah, Bapak menjelaskan contoh-contohnya. 1, ayo tulis di buku tulisnya. Itu mendengarkan nasihat orang tua. Ya, Bapak tulis aja ya, biar anak-anak lebih mengingatnya. Ayo, sini. Contoh ya, contoh-contoh perbuatan menghormati orang tua. Yo. 1. Tadi yang Bapak sampaikan apa? Iya, mendengarkan nasihat orang tua. Ya. Mendengarkan nasihat orang tua. Nah, nanti bisa didukung oleh ayat Alkitabnya, ya. Ayat Alkitabnya di Amsal. Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Ya, ayo buka Alkitabnya. Ya. Amsal pasal 1 ayat 8 kita membacakan, ya, supaya kita memahami apa bunyi dari firman Tuhan ini. Ya, bunyinya seperti begini. Hai anakku,
dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita, mengajarkan Bapak, mengajarkan anak-anak, khususnya yang kelas 2 yang diberkati oleh Tuhan, ya. Tuhan mengajarkan kita supaya kita mendengarkan didikan ayah kita. Ya, Tuhan mengajak kita, mendorong kita untuk supaya tidak menyanyiakan ajaran ibu kita. Nah, ini termasuk salah satu contoh dari perbuatan untuk menghormati orang tua. Ya, jadi mulai saat ini anak-anak harus mendengarkan nasihat dari orang tua. Oke, lanjut. Apalagi yang menjadi contoh-contohnya Pak Guru? Yaitu kita harus bersikap sopan. Ya, tulis ya. 2, tulis di buku tulisnya. Bersikap sopan. Ya, dan ramah kepada orang tua. Dan ramah kepada orang tua. Nah, ini contoh berikutnya. Jadi anak-anak sudah sopan belum sama orang tuanya? Ya, anak-anak sudah ramah belum sama orang tuanya? Ayo, ngaku nih, ayo. Ya, jadi saya harapkan, Bapak harapkan semuanya sudah melakukan contoh-contoh ini. Ya, apalagi Pak Guru? Ya, mengucapkan terima kasih bila kita menerima sesuatu dari orang lain. Ya, Bapak tulis saja. Ya. Mengucapkan terima kasih ya bila diberikan sesuatu. Nah, contohnya kan bapak, ya, bapak anak-anak di sana atau ibu dari anak-anak saudara memberikan permainan, ya, anak-anak suka main apa gitu, ya. Nah, terus mama atau bapak membelikan mainan tembak-tembakan atau mainan apalagi mobil-mobilan, ya, atau bapak dan mama membeli bola, yang suka main bola. Nah, terus bapak atau mama kita, ya, atau mama anak-anak di situ memberikan, ya, mainan itu kepada anak-anak. Nah, apa yang anak-anak lakukan? Bagaimana responnya? Ya, untuk menghormati pemberian dari orang tua anak-anak. Nah, harus apa? Harus mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Ma bolanya. Terima kasih ya Ma mobil-mobilannya. Wah, saya suka deh gitu.
Ya, jadi timbul yang namanya ucapan syukur. Jadi kalau kita mengucap syukur kepada orang tua kita, sama halnya kita juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Oke, paham? Ya, paham. Puji nama Tuhan. Nah, apa lagi? Kita harus taat kepada orang tua. No. Ya. Taat kepada orang tua. Ya, ini poin penting juga. Harus taat kepada orang tua kita. Anak-anak harus taat kepada orang tua anak-anak, kepada ayah, kepada ibu. Ya, kan bapak sudah beli mainan, kan ibu sudah beli bola. Nah, pada saat bapak atau ibu manggil, "Hai nak, kesini dulu, bantu mama dulu." Nah, ada banyak yang tidak menghormati orang tuanya. "Ah, nggak mau mak, males. Ya, males. Saya lagi asik main-main ini." Tapi nggak boleh seperti begitu. Kita harus juga taat atau nurut kepada orang tua kita. Kan tadi pertama ini mendengarkan nasihat orang tua juga. Jadi kalau orang tua memanggil kita, memanggil anak-anak, ayo segera datang kepada bapaknya, datang kepada ibunya. Ya, tanya, "Ada apa, Ma? Ada apa, Pak?" Nah, siapa tahu diberi es krim lagi. Wah, lebih enak lagi. Ya. Nah, gitu ya. Paham ya? Itu adalah contoh-contoh perbuatan menghormati orang tua. Jadi ini materi kita hari ini, ya. Sampai di sini materi kita, dan kembali dengan pertanyaan Bapak, apakah anak-anak sudah menghormati orang tuanya? Dan apa yang menjadi alasan anak-anak untuk menghormati orang tuanya? Oke, sudah paham semua, Nak? Oke, paham. Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Bapak memberikan tugas. Ya. Bapak guru hapus dulu ya. Nah, biar bersih. Jadi Bapak mau menjelaskan bagaimana cara untuk membuat tugas. Ya, tulis di buku tugas. Ya, pertama yang menjadi tugas pertama, ya. Ya. Tugas pertama yaitu tuliskan nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayah dan ibu kepada anak-anak. Berarti apa saja yang menjadi nasihat-nasihat? Ya. Nah, contohnya gini. Kita harus, saya tulis aja dulu deh. Ya, tuliskan nasihat
ayah dan ibu. Nah, jadi tadi Bapak sudah menyampaikan terlebih dahulu untuk menyiapkan penggaris. Ya. Ditulis di buku tugasnya, caranya seperti begini. Nih, jadi ini pertama dulu. Jadi di bawahnya garis seperti begini. Nah, ya, terus garis lagi. Nah, terus apa lagi? Coba digaris begini. Nah, sudah sampai di sini, garis lagi di sini, di tengah-tengahnya. Oke, di mana lagi? Yo, di sini. Nah, sudah berbentuk kayak gini. Apalagi yang kurang, Pak Guru? Yo, yang di bawahnya jangan lupa digaris. Nah, ini harus ditambah ya. Nah, apalagi yang kurang? Jangan lupa garis ini lagi. Nah, jadi deh, ini namanya tabel. Ya. Terus kita mau ngapain? Nah, tulis di sini nomornya. Ya, nomor. Jadi kalau nomor apa saja yang ditulis? Tentu angkanya dong. Ya. Terus di sini di kotak di kolom ini tulis nasihat ayah. Nah, terus kalau di kolom ini tulis apa dong, Pak? Tulis nasihat ibu. Nah, berarti sesuai dengan pertanyaannya, sesuai dengan tugas pertama, tuliskan nasihat-nasihat ayah dan ibu. Jadi anak-anak harus datang kepada ayahnya, ya, tanya kepada ayah, Pak, apa saja yang menjadi nasihat ayah kepada saya? No, berarti nanti ayah mau menyampaikan beberapa nasihat, seberapa, ya, banyak juga boleh, ya. Tulis di sini satu, apa nasihat ayah, tulis. Dua, apa yang menjadi nasihat ayah, tulis. Nah, begitu juga dengan mama. Anak harus datang kepada mama, ya, atau kepada ibunya. Ya, tulis apa saja yang menjadi nasihat mama, nasihat ibunya. Ya, ditulis di sini sampai berapa? Terserah, bebas, sebanyak-banyaknya. Ya. Kenapa? Apa tujuan dari nasihat orang tua kita? Apa tujuan dari nasihat anak-anak? Supaya ini adalah demi kebaikan, ya, kebaikan anak-anak untuk ke depan. Oke? Ya, jadi ditulis ya sampai seterusnya. Oke. Nah, ini baru tugas pertama. Nah, ada tugas kedua. Nah, ini gampang ya. Ini sangat gampang. Udah ditulis semua?
Ayo, tulis dulu. Buat dulu. Ya, langsung kita ke 2. Ya, ini bikin di halaman yang baru. Ya, tugas yang kedua yaitu apa, mau tanya dulu. Pernah tidak anak-anak bersikap tidak menghormati ayah dan ibu kepada anak-anak? Ya. Nah, kalau pernah, tuliskan apa saja sikap tidak menghormati orang tua yang pernah anak-anak lakukan kepada orang tuanya sendiri. Ya, perhatikan ya, ada kata tidak. Tuliskan ya, apa saja sikap ya tidak menghormati orang tua. Tidak yang pernah anak-anak lakukan. Nah, ingat jangan lupa kata kuncinya. Kata tidak. Ya. Berarti yang namanya kata tidak berarti perbuatan yang tidak baik. Ya. Yang tidak baik. Jadi tulis di sini. Ya, di bawahnya tulis 1. Ya. 1, saya pernah seperti begini, ya. Saya tidak taat kepada orang tua, ya. Oke, paham? Itu 2, lanjut lagi. Apa yang menjadi sikap tidak menghormati orang tua? Paham? Paham semua? Oke, paham. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan kiranya anak-anak dapat menyimak, dapat mengerti pembelajaran kita hari ini yang berkaitan tentang menghormati orang tua. Ya, dengan berbagai contoh-contoh perbuatan ya dari ayat Alkitab. Anak-anak harus mengerti. Oke, siap? Oke, ya. Saat ini kita akan mengakhiri pembelajaran kita dan kita berdoa dalam mengakhiri pembelajaran kita. Ayo, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sangat baik kepada anak-anak kelas 2. Sehingga mereka saat ini Tuhan, mereka bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkanlah mereka untuk menghormati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.